Halo Sobat Eksis, apa kabar? Perkenalkan, nama kakak Kak Dini, tutor bahasa Inggris di Bimbel Eksis. Oke, video kali ini kakak akan ngebahas tentang TO1 Bimbel Eksis Bahasa Inggris, PPU ya. Nomor 17 sampai nomor 20. Alright, next. Nah, seperti biasa, UTBK Bahasa Inggris itu teks ya. Jadi di sini ada teksnya, ada 3 paragraf. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas offline, kalau dalam UTBK Bahasa Inggris, tips mengerjakannya adalah yang pertama, menemukan main idea-nya terlebih dahulu agar memudahkan kalian untuk baca teksnya. Oke, pertama temukan dulu ya main idea-nya. Di sini kakak udah tandai nih yang di pen merah main idea dari teks ini, yaitu to keep your teeth healthy, a regular dental hygiene program should be followed. Nah, kira-kira kalau dalam kalimat ini teksnya bahas tentang apa? Yap, bener banget, tentang menjaga kesehatan gigi dan langkah-langkah apa aja sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi sesuai dengan anjuran ini dental hygiene kayak dokter gigi gitu. Nah, coba lihat di kalimat awal, the cause of tooth decay is acid. Penyebab kerusakan gigi adalah asam. Nah, yang mana asam ini produced by bacteria in the mouth, memproduksi bakteri yang ada di mulut. Nah, karena kerusakan gigi yang disebabkan oleh asam, dalam teks ini disebutin juga nih cara-caranya untuk menjaga agar gigi kita terlihat lebih sehat lagi. Oke, jadi secara general itu ya pembahasan mengenai teksnya. Oke, the rest of the text baca sendiri ya. Oke, next. Langsung aja kita next ke pertanyaannya nomor 17. Di nomor 17 ini ada pertanyaan, what does this passage mainly discuss? Oke. Kira-kira apa nih maksud dari pertanyaannya? Secara keseluruhan, teks ini tuh membahas tentang, so next kita akan ngejelasin tentang konsep excellent-nya ya. Dalam menjawab pertanyaan UTBK Bahasa Inggris, yang pertama kalian harus tentuin dulu jenis pertanyaannya itu apa. Kalau ini jenis pertanyaan tuh main idea question. Nah, sini keywordnya ada this passage mainly discuss. Jadi teks ini tuh secara keseluruhan ngebahas apa. Berarti otomatis nggak langsung ngomongin tentang topik atau main idea dari teks tersebut. Nah, tadi kan tadi udah dibahas kan kalau teksnya itu ngebahas tentang ways to keep your teeth healthy. Yang tadi paragraf 1 yang udah ditandai, dapat ditentukan bahwa teks tersebut secara keseluruhan membahas tentang cara-cara untuk menjaga gigi agar tetap sehat. Jadi jawaban adalah yang C. Kenapa enggak yang A? Good nutrition for your teeth. Nah, dalam teks tersebut tidak dibahas tentang nutrisi-nutrisi atau nutrisi-nutrisi apa aja yang bisa menjaga gigi agar tetap sehat. Itu nggak dibahas ya. Terus yang B, kenapa nggak yang B? Food and fiber. No. Absolutely no. Kita di teks itu nggak ngebahas tentang makanan dan serat-seratnya. Nggak sama sekali ya. Yang D, fluoridization and cavities. Fluoridization and cavities itu yang dibahas, tapi hanya di paragraf kedua, bukan yang mostly dibahas ya. Yang E, the problem of tooth decay. Masalah dari kerusakan gigi. Nah, di teks ini tuh tidak terfokus kepada masalahnya, tapi cara-caranya. Ya, cara-caranya untuk menjaga gigi agar tetap sehat. Oke, jadi nomor 17 seperti itu. Bisa di next ya. Alright. Question number 18.
According to the passage, all of the following statements about plaque are correct, except. Nah, ada kata except-nya nih. Berarti kira-kira jenis pertanyaan ini apa? Kita bahas konsep excellent ya. Nah, kalau tadi ada tipe main idea question, nah sekarang ada factual information question, atau menanyakan informasi faktual atau spesifik dari teks. Jadi ini tuh pertanyaannya seputar teks tadi yang benar-benar tercantum dalam teks. Nah, di sini udah kakak tandai ya keywordnya, yaitu ada according to the passage. Menurut atau berdasarkan teks tersebut, all of the following statement about plaque are correct. Oke, dari ABCN ini, dari statement ABCN ini tentang plaque itu benar, kecuali. Berarti kalau kecuali gimana? Cari yang salah, cari ABC yang salah. Nah, dalam paragraf 1 dikatakan bahwa ini tentang plaque ya. It is not affected by it is not affected by eating sweets. Dalam paragraf 1 dikatakan bahwa plaque have been primed by frequent exposure to sugar. Jadi penyebab utama plaque adalah terpaparnya gigi oleh gula yang berlebihan. Nah, kalau dalam C ini, it is not dikatakan it is not affected by eating sweets. Nggak ngaruh ketika kita makan makanan manis. Salah kan? Padahal kalau misalnya kita makan makanan manis, itu penyebab utama dari masalah dari adanya plaque tersebut. Jadi jawaban yang salah adalah yang C. Nah, kenapa nggak yang A? Coba, it consists of acid producing bacteria. Benar nggak? Kalau plaque itu terdiri dari asam yang ngebuat bakteri di mulut. Itu benar ya, tadi ada di paragraf 1 kalimat awal. Yang B, it relates to tooth decay. It relates to tooth decay itu benar ya. Karena plaque itu menyebabkan kerusakan pada gigi. Jadi ini benar. Nah, yang C ini jelas salah. Terus yang D, it can be removed from teeth by brushing and flossing. Benar ya. Jadi plaque itu bisa dihilangkan dari gigi dengan cara apa? Brushing, menyikat gigi, dan flossing. Flossing itu kayak semacam benang yang ada di alat klinik kesehatan gigi untuk menghilangkan plaque. Itu flossing namanya. Yang E, it reduces the positive effect of saliva. Nah, itu benar ya. Saliva ini maksudnya air liur. Oke, segitu nomor 18. Paham kan? Paham ya? Next, number 19. We can infer from the passage that one benefit of fluoride to healthy teeth is... Oke, udah kakak tandai ya. Keywordsnya infer. Ayo, ada masih ingat infer apa? Konsep excellent-nya, jadi ini tuh tipe apa? Inference question. Infer itu menyimpulkan sesuatu atau informasi secara tersirat dari teks. Keywordnya infer. Nah, kira-kira apa nih informasi yang didapat dari teks tapi secara tersirat, bukan tersurat? Berdasarkan teks tersebut dapat disimpulkan bahwa satu manfaat dari fluoride untuk gigi yaitu untuk memperkuat enamel gigi. Nah, kata-katanya ini ada di kalimat ini. If fluoride is present in drinking water when teeth are forming, some fluoride is incorporated into the enamel of the teeth, making them more resistant to attack by acid. Jadi, fungsi apa? Fungsi fluoride pada gigi adalah untuk memperkuat enamel gigi. Nah, jawabannya ada di mana? Yang D. It strengthens tooth enamel. Itu memperkuat enamel gigi.
So the answer is D. Okay. Kenapa nggak yang A? It reduces the saliva production. Nggak ya, fluoride tidak mengurangi produksi air liur. Itu salah banget. Dan yang B, it stimulates saliva production. Atau mensimulasikan pembuatan air liur. No. It makes teeth be whiter. Apakah fluoride membuat gigi lebih putih? Not really ya. Apakah yang E? It is a replacement for brushing and flossing in dental care. No ya. Jadi jawabannya adalah yang D. It strengthens tooth enamel. Itu untuk memperkuat gigi. Alright. Nah, sekarang nomor 20 nih. The word scrap off in paragraph 3 is closest in meaning to. Nah, closest in meaning to. Berarti tipe soalnya apa nih? Tipe pertanyaannya nih. Kemarin udah dibahas kan sama Kak Agung. Sekarang kalian jawab sendiri ya. Jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Oke, sekian. Segitu aja pembahasan TO1 Bimbel Eksis UTBK Bahasa Inggris kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.